Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi dan tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sedang menjalani pidana atas Sana yang memberikan pembayaran sebesar 239,94 juta dolar untuk proyek-proyek terkait dengan. Kita beralih ke kasus hukum, saudara. Pemerintah Inggris ikut turun tangan untuk menyelidiki kasus suap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas analisis kasus audit laporan keuangan Garuda tahun 2018. Sebelum itu, izinkan memperkenalkan kami terlebih dahulu. Untuk member kelompok 5 ada 6 orang. Yang pertama adalah Akna Kunzamza, yang kedua adalah Atala Putri Salsabila Rahman, yang ketiga adalah Guru Septiano Putro, yang keempat adalah Muhammad Ziriski, yang kelima saya sendiri Ryan Avanza, dan yang keenam adalah Welinda Bagas Widiana. Sebelum itu, ada baiknya kita mengenal Garuda terlebih dahulu melalui profilnya. PT Garuda Indonesia, TBK atau dikenal sebagai Garuda Indonesia, adalah maskapai penerbangan milik negara di Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Maskapai ini adalah suksesor dari KLM Interinsulair Bedford. Garuda Indonesia merupakan anggota SkyTeam satu-satunya di Indonesia dan maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Dengan demikian, operasi bisnis perusahaan utamanya bergerak dalam bisnis penerbangan komersial. Bisnis di Garuda diklasifikasikan ke dalam 3 segmen. Yang pertama adalah pengoperasian penerbangan, yang kedua adalah layanan pemeliharaan pesawat terbang, yang ketiga adalah pengoperasian lainnya. Maskapai ini mengoperasikan pesawat angkutan layanan penuh dengan nama merek Garuda Indonesia dan mengoperasikan penerbangan berjadwal ke sejumlah destinasi meliputi benua Asia, Eropa, dan Australia dari Jakarta, serta kota fokus maupun kota lain untuk penerbangan haji. Maskapai ini juga mengoperasikan anak perusahaan berbiaya rendah, yang itu Citylink, yang menyediakan penerbangan ekonomis ke beberapa tujuan di wilayah Indonesia dan berdiri sendiri pada tahun 2012. Bisnis layanan pemeliharaan pesawat terbangnya dijalankan oleh anak perusahaannya, yaitu PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Pengoperasian bisnis lainnya dijalankan oleh anak perusahaannya seperti PT Aero Wisata, yang bergerak dalam industri horeca dan pariwisata. PT Abacus Distribution System Indonesia yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan teknologi informasi dalam sistem reservasi komputer. Dan PT Aerosystem Indonesia yang menyediakan konsultasi sistem teknologi informasi, layanan rekayasa, dan pemeliharaan untuk penerbangan dan industri lainnya. Sebagai salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, tidak menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan atau kekurangan dalam operasional perusahaannya, seperti kasus yang terjadi pada tahun 2018 lalu, mengenai laporan keuangan perusahaannya yang bermasalah. Untuk alur kasusnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih, izin melanjutkan. Setelah tadi penjelasan mengenai profil, untuk sekarang ini adalah kronologi awal kisruh laporan keuangan Garuda, di mana yang pertama itu terjadi pada 2 April 2019, di mana awal mula kisruh laporan keuangan Garuda itu dimulai. Semua itu berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, perusahaan membukukan laba sebesar 809,85 ribu US dollar, atau pada saat itu sekitar 11,33 miliar rupiah. Angka ini sangat berbanding terbalik atau melonjak tajam bila dibandingkan dengan tahun 2017, yang mana menderita kerugian sebesar
216,5 juta US dollar. Nah, polemik saat ini terjadi pada dua komisaris Garuda, yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria. Saat ini sudah tidak menjabat lagi. Tidak ikutnya menandatangani laporan keuangan 2018 tersebut dan menganggap tidak sesuainya dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuangan dari PT Mahata Aeroteknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut. PT Mahata Aeroteknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan. Nah, sedangkan untuk peristiwa selanjutnya yaitu pada 30 April 2019 di mana BEI memanggil direksi Garuda. Nah, Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa laporan keuangan perusahaan berkode saham GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan. Pada saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum menetapkan sanksi kepada KAP tersebut selaku auditor yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan pada tahun 2018 terhadap PT Garuda Indonesia yang menuai polemik tersebut, dikarenakan Kementerian Keuangan pada saat itu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Nah, selanjutnya, peristiwa ini berlanjut pada 3 Mei 2019, di mana penjelasan Garuda terkait kisruh laporan keuangan. Setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya, Garuda mengeluarkan pernyataan resmi dan mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aeroteknologi. Untuk selanjutnya, peristiwa lainnya terdapat pada tanggal 14 Juni 2019, di mana Kementerian Keuangan menemukan dugaan laporan keuangan Garuda tidak sesuai dengan standar. Kementerian Keuangan temukan dugaan laporan keuangan yang tidak sesuai standar tersebut, di mana Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hedianto, menyatakan berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit tidak sesuai dengan standar akuntansi. Maka Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang akan dijatuhkan pada KAP tersebut yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda. Kemudian peristiwa berlanjut pada tanggal 28 Juni 2019, di mana Garuda dikenakan sanksi dari OJK, Kementerian Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diberikan kepada auditor laporan keuangan Garuda, yaitu Akuntan Publik, Customer, Sirum Mapea, dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 dan entitas anak tahun buku 2018. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembukaan izin selama 1 tahun atau 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia, yang mana mereka diharuskan membayar denda 100 juta secara tanggung rentang. Selain itu, ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan OJK, yaitu Garuda Indonesia harus membayar denda sanksi administratif sebesar 100 juta. Nah, selain itu juga terdapat masing-masing direksi yang diharuskan membayar denda sebesar 100 juta. Dan pada akhirnya sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan Garuda juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut adalah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta kepada maskapai berlambang Garuda tersebut. Nah, untuk selanjutnya pembahasan akan
lanjutkan mengenai kejanggalan dari laporan keuangan Garuda. Dipersilakan. Baik, yang ketiga itu mengenai kejanggalan laporan keuangan dari Garuda Indonesia. Nah, sebelum kita pada tabel yang ada di dalam PPT, kalau kita dalami lagi, kejanggalan perusahaan itu ada di laporan keuangan di bagian pendapatan lain-lain. Di sana perusahaan itu mencatatkan untung sebesar 0,81 juta US dollar. Kemudian keuntungan tersebut berasal dari pembayaran perusahaan yaitu Mahata Aero sebesar 239,94 juta. Di mana pembayaran itu digunakan untuk pemasangan layanan konektivitas di 153 pesawat sebesar 131,94 juta US dollar. Kemudian yang kedua untuk hak pengelolaan layanan hiburan dan manajemen konten pada 99 pesawat sebesar 80 juta US dollar, dan yang terakhir itu merupakan bagian hasil dari PT Sriwijaya Air sebesar 28 juta US dollar. Nah, kemudian kita masuk di tabel. Kalau kita lihat untuk pendapatan usaha itu dari tahun 2016 sampai 2018 itu pendapatan perusahaan mengalami kenaikan. Nah, kalau pendapatan naik biasanya diiringi dengan naik beban. Karena penumpangnya itu pasti bertambah banyak sehingga biaya operasionalnya itu juga bertambah. Nah, kalau dilihat dari tabel beban usaha itu kita selisihkan antara pendapatan usaha dengan beban usaha. Pada tahun 2016 itu perusahaan untung sebesar 0,07 miliar. Kemudian untuk tahun 2018 perusahaan rugi sebesar 0,06 miliar. Untuk tahun 2018 itu seharusnya masih rugi bersih sebesar 0,21 miliar. Kemudian untuk di kuartal 1 tahun 2019 itu perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 0,05 miliar. Nah, dari hal tersebut kami menyimpulkan ada 4 poin dari kejanggalan perusahaan. Yang pertama itu kesepakatan 15 tahun dan kas basis akrual. Maksudnya kesepakatannya itu kesepakatan dengan Mahata Aero yaitu selama 15 tahun dan pembayarannya dilakukan dan dicatatkan dengan kas basis akrual. Artinya pendapatan itu 15 tahun ke depan dimasukkan oleh Garuda sebagai pendapatan tahun 2018 atau Garuda mengakui piutang yang belum dibayar sepenuhnya sebagai pendapatan tahun 2018. Kemudian kejanggalan yang kedua itu di bukti dokumennya. Boleh saja apabila piutang itu ditulis sebagai pendapatan asal ada bukti atau dokumen pemasangan fasilitas dan lain sebagainya yang sudah terpasang di pesawat. Kemudian untuk yang kejanggalan poin yang ketiga, belum ada kas masuk. Itu dilihat dari catatan pendapatan pos lain-lain di laporan keuangan Garuda di tahun 2018 ke kuartal 1 2019, angkanya itu masih sama, yang artinya tidak ada perubahan, artinya belum ada pembayaran kas yang masuk. Kemudian untuk yang poin keempat itu insentif 28 juta US dollar kepada Garuda. Kenapa janggal? Karena seharusnya PT Mahata Aero itu membayar sejumlah uang ke Sriwijaya Air dan pada akhirnya Sriwijaya itu diminta untuk membayar uang tersebut ke Garuda sebagai insentif. Nah, seharusnya secara logika yang ditulis pada pendapatan lain-lain tersebut itu merupakan Mahata Aero karena apabila terjadi gagal bayar, penagihan atas hak eksklusif beralih ke Mahata Aero, bukan Sriwijaya, tapi yang terjadi yang ditulis adalah Sriwijaya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran dan sanksi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik,
Selanjutnya, kami akan membahas terkait dengan pelanggaran dan sanksi yang dilakukan oleh AP dan KAP. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Kementerian Keuangan memberikan sanksi yang dijatuhkan kepada akuntan publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan atas kesalahan audit pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018, yang mana laporan keuangan tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian, sehingga hal tersebut berdampak pada laba rugi Garuda yang mana pengakuan pendapatan tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi. Melihat hal ini, dua komisaris Garuda tidak turut menandatangani laporan keuangan 2018 tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik dan kantor akuntan publik yang bersangkutan, ditemukan dua isu penting menyangkut standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP. Untuk isu yang pertama, yaitu pelanggaran atas SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini laporan auditor independen atau LAI. SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko, kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit, dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Kemudian untuk isu yang kedua, yaitu KAP yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait dengan konsultasi kepada pihak eksternal. Atas pelanggaran-pelanggaran audit yang dilakukan oleh AP dan KAP yang bersangkutan, dikenakan sanksi seperti pada pembahasan sebelumnya, yaitu pembekuan izin selama 12 bulan terhadap akuntan publik yang bersangkutan karena telah melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independen dan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP serta dilakukan review oleh BDO International Limited. Adapun dasar pengenaan sanksi tersebut yaitu Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, yaitu akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. KAP atau cabang KAP wajib memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu. Kemudian dasar pengenaan sanksi yang selanjutnya adalah Pasal 55 ayat 4 PMK nomor 154 PMK.01/2017 terkait pelanggaran berat yang dilakukan oleh akuntan publik. Pelanggaran berat yang dimaksud adalah pelanggaran yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil atas jasa yang diberikan. Boleh di next? Kemudian untuk Garuda sendiri, ditemukan beberapa pelanggaran oleh regulator. Yang pertama, dalam laporan keuangan tersebut menyebutkan bahwa Garuda Indonesia mencatatkan nilai kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi senilai 239 juta US dollar atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Dana tersebut masih bersifat piutang, tetapi sudah diakui oleh manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Alhasil, pada tahun 2018, maskapai BUMN ini meraih laba bersih sebesar 5 juta US dollar. Pelanggaran yang kedua, laporan tahunan maskapai penerbangan ini tidak menjelaskan alasan mengapa dua komisioner Garuda, yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, menolak menandatangani laporan keuangan tersebut, sehingga hal ini dianggap telah melanggar aturan OJK. Untuk hal-hal tersebut, Garuda telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 8.B.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 30 tentang
melanggar interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK nomor 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Kemudian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Garuda karena tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, juga dikenai sanksi sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan alur kasus sebelumnya, yaitu sanksi pembayaran denda dan memperbaiki serta menyajikan kembali laporan keuangan tahun buku 2018. Untuk selanjutnya, pembahasan dari sisi audit akan disampaikan oleh rekan kami Rizky. Oke, selanjutnya pembahasan dari sisi audit. Yang pertama kita bahas dari sisi definisi audit laporan keuangan, yang mana audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Sedangkan laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dengan demikian, audit laporan keuangan adalah kegiatan yang memeriksa laporan keuangan, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memberikan pandangan yang benar dan wajar atau menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang tinggi terhadap laporan keuangan tersebut. Berbeda dengan akuntansi, audit itu berfokus untuk menentukan apakah informasi yang dicatat oleh klien atau perusahaan telah mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi secara tepat. Kemudian next. Nah, selanjutnya dalam laporan auditor independen terdapat dua hal yang harus dibedakan, yaitu tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Tanggung jawab manajemen atau perusahaan dalam hal Garuda adalah menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan membuat pengendalian internal jangka perlu bagi perusahaan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan sajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Nah, berdasarkan penjelasan oleh teman-teman saya sebelumnya, manajemen perlu untuk memahami dan melihat kembali standar akuntansi keuangan yang terkait untuk memahami sifat dari akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan. Dan seharusnya memperhatikan bahwa perjanjian kerjasama tersebut dengan PT Mata Aero merupakan piutang dengan perjanjian selama 15 tahun, sehingga tidak boleh diakui sebagai pendapatan pada 1 tahun saja. Ditambah, tidak ditemukannya bukti penerimaan kas pada tanggal setelah tanggal neraca terkait dengan transaksi pendapatan ini. Kemudian yang kedua itu tanggung jawab auditor, yang mana auditor itu harus menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit dengan berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sehingga dalam melakukan audit, auditor itu harus memahami ketentuan sikap serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh yang baik tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit juga melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, sebagai perusahaan negara tapi juga tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI, membuat Garuda Indonesia mengemban tanggung jawab kepada kepentingan publik atas kinerja operasionalnya dan untuk melindungi kepentingan. Belum di-record? Oh, udah di-record. Sebagai perusahaan milik negara, tapi juga tercatat di Bursa Efek Indonesia, membuat Garuda mengemban tugas tanggung jawab terhadap kepentingan publik atas kinerja operasionalnya. Dan untuk melindungi kepentingan publik tersebut, merupakan tugas auditor untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh Garuda itu benar-benar menggambarkan peristiwa ekonomi yang sebenarnya pada periode yang tepat.
sehingga integritas, kompetensi, dan kualitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang akuntan publik atau auditor. Namun dalam kasus laporan keuangan periode 2018, terdapat pelanggaran atas standar audit yang dilakukan oleh AP dan CAP-nya. Seorang profesi akuntan publik haruslah menerapkan prinsip dasar etika profesi, dan salah satunya adalah kompetensi profesional dan kehati-hatian, yang mana akuntan publik harus menjaga kompetensi dan keahlian pada tingkat yang dibutuhkan, sesuai dengan kondisi praktik, peraturan, dan teknik terkini, serta bertindak sesuai dengan standar teknis dan operasional. Next. Selanjutnya, kita lihat pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik dari sisi audit. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Akna sebelumnya, yaitu terdapat 3 pelanggaran bagi audit atau akuntan publik. Itu ada standar yang pelanggaran terhadap standar akuntansi 315, standar akuntansi 500, dan standar akuntansi 560. Yang pertama itu standar akuntansi 315, itu mengatur tentang konfidensialisasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Akuntan publik belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terhadap pengakuan piutang dan pendapatan LS yang sekaligus di awal, yang mana ada kontrak sekian puluh tahun piutang tetapi diakui sebagai pendapatan sekaligus di depan. Nah, dalam menentukan atau memvalidasi pernyataan manajemen atas angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan atau atas asersi manajemen, auditor harus mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat sesuai dengan kriteria atau prosedur audit yang ditetapkan untuk mendukung auditor. Kemudian untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat, auditor juga perlu membuat perencanaan audit yang memadai. Dan salah satu hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan tersebut adalah memahami lingkungan bisnis klien. Nah, dalam tahapan ini, auditor perlu melakukan risk assessment atau penilaian risiko. Karena dengan melakukan penilaian risiko klien dengan benar, sangat penting untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan menilai risiko salah satu material sehingga mencapai audit yang berkualitas. Standar audit mengharuskan auditor untuk melakukan prosedur penilaian risiko untuk dapat pemahaman tentang bisnis klien yang dilakukannya dan menilai risiko salah satu material dalam laporan keuangan, termasuk permintaan keterangan dari manajemen dan prosedur analisis. Auditor juga perlu mempertimbangkan risiko keuangan terkait dengan standar audit yang menguraikan prosedur yang harus dilakukan auditor untuk memperoleh informasi dari manajemen tentang pertimbangan mereka atas kecurangan. Dan standar audit juga mengharuskan auditor untuk menganggap bahwa risiko kecurangan itu berada dalam pengakuan pendapatan. Selain mempertimbangkan risiko kecurangan, auditor juga harus mengidentifikasikan risiko signifikan, yaitu risiko salah satu material yang diidentifikasi dan dinilai yang menurut pertimbangan profesional auditor memerlukan pertimbangan khusus seperti transaksi tidak rutin, hal yang melibatkan judgement, dan risiko kecurangan, yang mana biasanya terdapat dalam audit pendapatan. Setelah melakukan risk assessment atau penilaian risiko, didapatkanlah suatu basis atau dasar untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit, atau dengan kata lain, melakukan pengujian tes untuk mengumpulkan bukti-bukti audit. Kemudian, pelanggaran berikutnya itu tentang standar audit 500 yang mengatur tentang bukti audit, yang mana akuntan publik dinilai belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi perjanjian yang melandasi transaksi tersebut. Auditor seharusnya mengecek laporan keuangan secara keseluruhan, melakukan prosedur analisis dengan membandingkan angka-angka pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui apakah ada perubahan signifikan. Kemudian melakukan prosedur audit untuk menguji transaksi dari perubahan akun tersebut. Apakah transaksi pendapat tersebut benar-benar terjadi. Kemudian, auditor mengkaji lebih lanjut aturan perjanjian yang dilakukan oleh klien terkait pendapatan lain-lain tersebut. Karena perjanjiannya dimulai dari 2019 selama 5 tahun, tapi langsung diakui semua pada 2018 dan perjanjiannya bisa dibatalkan suatu waktu. Kemudian dapat juga dilakukan pengujian atas transaksi penerimaan kas dari pendapatan tersebut. Auditor seharusnya memeriksa juga laporan arus kas klien dan menelusuri dokumen-dokumen penerimaan sebagai bukti bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi. Kemudian, selanjutnya pelanggaran terkait dengan standar audit 560 yang mengatur tentang bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya, yang mana akuntan publik dinilai belum mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar atas pertimbangan ketepatan perlakuan akuntansi, yang mana berdasarkan standar
Standar audit 560, auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan manajemen mengungkapkan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum waktu penyelesaian. Yang mana auditor harus mempertimbangkan peristiwa selanjutnya sampai saatnya menandatangani laporan audit. Sementara itu, untuk CAP dikenakan peringatan tertulis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, itu disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu dan dilakukan tinjauan oleh BDO International Limited, yang mana CAP dinyatakan belum mengimplementasikan kebijakan unsur pelaksanaan keterikatan dalam sistem pengendalian mutu. CAP seharusnya memiliki pengendalian mutu, sistem pengendalian mutu, yakni bertanggung jawab memastikan kualitas dari audit tersebut sebelum auditor melakukan tanda tangan. Jadi seharusnya dilakukan peninjauan terlebih dahulu sebelum hasil audit tadi ditandatangan, apakah sudah sesuai standar atau belum. Selanjutnya akan dibahas, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh guru. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi Garuda Indonesia pada saat ini. Dengan berbagai kasus dan polemik yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia, berikut adalah kondisi dan permasalahan yang terjadi saat ini. Yang pertama yaitu adalah kebanyakan lessor pesawat. Dikutip dari pernyataan Wakil Menteri BUMN kedua yaitu Kartika Wiryadmojo, saat ini jumlah lessor pesawat yang berurusan dengan Garuda Indonesia itu berjumlah sangat banyak. Setidaknya saat ini terdapat sebanyak 32 lessor, padahal normalnya untuk sebuah maskapai penerbangan hanya terdapat 4-5 lessor saja. Hal tersebut tentu sangat berdampak buruk bagi keuangan Garuda, karena berurusan dengan banyak lessor dan kewajiban untuk melunasi biaya leasing. Yang kedua yaitu jenis pesawat yang banyak. Selain jumlah lessor yang banyak masalah lainnya yang juga dialami Garuda adalah banyaknya jenis pesawat yang digunakan, berdampak pada inefisiensi keuangan dan tingginya biaya tiket yang ditawarkan kepada calon penumpang. Wakil Menteri menjelaskan setidaknya jumlah pesawat yang dimiliki Garuda saat ini sebanyak 202 pesawat dengan 13 jenis pesawat. Normalnya, kata dia, satu maskapai hanya memiliki 3-4 jenis pesawat saja. Pesawat yang begitu banyak membuat kompleksitas pengelolaan maintenance-nya sehingga akhirnya cost per seat-nya menjadi mahal. Yang ketiga yaitu rutenya yang tidak menguntungkan. Garuda juga disebut banyak memiliki rute penerbangan yang tidak menguntungkan, terutama untuk rute penerbangan internasional. Sebelumnya rute penerbangan yang dimiliki Garuda sebanyak 437 rute dan rencananya akan dikurangi menjadi 140 rute saja. Rute internasional ini sebelumnya ditujukan untuk persaingan dengan maskapai-maskapai internasional. Yang keempat yaitu ada dugaan korupsi dan dampak COVID-19. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryadmojo atau biasa disapa Tiko mengatakan dua, yakni kasus korupsi dan dampak COVID yang menjadi faktor utama neraca keuangan perusahaan terus memburuk karena biaya yang harus dikeluarkan perusahaan menjadi sangat tinggi. Wamen BUMN Tiko menjelaskan karena korupsi yang berhubungan dengan lessor atau perusahaan penyewa pesawat tersebut, biaya sewa pesawat alias aircraft rental cost perusahaan mencapai 24,7% dari pendapatan perusahaan. Angka ini 4 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan maskapai lainnya. Selanjutnya, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 juga menjadi penyebab berikutnya kondisi keuangan perusahaan semakin memburuk. Mulai dari Januari 2020, turun revenue per bulannya itu dulu sekitar 235 juta US dollar sampai 250 juta US dollar pada 2019 akhir. Pernah hingga 27 juta US dollar per bulan, dan di bulan November 2021 itu di kisaran 70 juta US dollar. Dan itu terlihat setiap kali ada pengetatan selalu ada downside risk kepada Garuda setiap ada pengetatan. Selanjutnya yaitu Garuda itu kondisinya saat ini rugi yang ditanggung itu sangat besar.
Rugi yang dialami Garuda pada 2 tahun terakhir itu pada tahun 2020 dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia atau BEI pada bulan April 2022, Garuda Indonesia terakhir kali melaporkan laporan keuangannya pada Desember 2021 atau laporan keuangan kuartal ketiga 2021. Dalam laporannya, Garuda menanggung rugi sebesar 765 juta dolar Amerika Serikat di kuartal 3 2021. Garuda terus-menerus mencatatkan rugi sepanjang tahun di 2021, misalnya di kuartal 2 tahun 2022 tahun 2021 Garuda rugi sebesar 516 juta US dollar, lalu di kuartal 1 2021 Garuda merugi sebanyak 385,4 US dollar. Di tahun 2020 Garuda juga terus mengalami kerugian Garuda berturut-turut, yakni kuartal 1 2020 sebesar 123,5 juta US dollar, kuartal 2 2020 itu sebesar 599,8 juta US dollar, dan di kuartal 3 tahun 2020 itu sebesar 368 juta 4 US dollar. Berikutnya kondisi Garuda saat ini yaitu adalah utang yang menggunung dari ratusan kreditur. Untuk pendapatan dari jasa penerbangan di kuartal 3 2021 itu rinciannya pendapatan penumpang berjadwal sebesar 99,8 juta US dollar, pendapatan kargo sebesar 76,6 juta US dollar, penerbangan tidak berjadwal sebesar 18,2 juta US dollar, dan pendapatan terkait sebesar 10,1 US dollar. Sementara total utang Garuda itu terus mengalami kenaikan. Per 30 September 2021, utang Garuda itu tercatat sebesar 9,8 miliar US dollar. Sementara asetnya itu hanya sebesar 6,92 US dollar. Yang artinya apabila dibandingkan dengan jumlah utang dan asetnya, ekuitas Garuda itu sudah minus sekitar 3 miliar US dollar. Dengan kata lain, seandainya seluruh aset Garuda itu pun dijual sekalipun, tidak akan cukup untuk melunasi utang-utang yang harus ditanggung oleh PT Garuda. Kerugian Garuda Indonesia tersebut tercatat merupakan yang terbesar dalam 5 tahun terakhir, sehingga karena operasional yang terganggu, kerugian ini juga disebabkan oleh utang dari utang perseroan yang kian membengkak. Besarnya utang Garuda ini cukup mencengangkan. Garuda tercatat memiliki kewajiban terhadap lebih dari 800 kreditur, di mana utang terbesar adalah dari kontrak sewa pesawat atau leasing. Kondisi yang berikutnya yaitu Menteri BUMN berencana untuk menyelamatkan Garuda dari jurang kebangkrutan. Dalam kesepakatan Menteri BUMN Erick Thohir bersama Panitia Kerja Komisi 6 DPR menyetujui rencana pemberian penyertaan modal negara dari uang APBN pemerintah pusat senilai 7,5 triliun rupiah untuk Garuda pada tahun anggaran 2022. Namun, PMN tersebut akan dicairkan jika Garuda mencapai kesepakatan damai dengan kreditur dalam PKPU. Seperti diketahui, banyak kreditur yang menggugat Garuda di pengadilan lantaran banyak kewajiban yang tak kunjung dibayarkan. Jika tak mencapai kata sepakat, status Garuda terancam pailit dan bisa berujung pada kebangkrutan. Sekian kondisi Garuda. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator Raihan Alfanza. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setelah dari pembahasan kasus Garuda tahun 2018 tadi, seorang akuntan publik itu bisa mengambil pelajarannya. Yang pertama itu, seorang akuntan publik seharusnya menerapkan kode etik profesi dalam melaksanakan tugasnya. Karena profesi ini berperan sebagai penjaga kualitas pelaporan keuangan yang digunakan oleh publik atau stakeholders sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga dapat melindungi kepentingan publik dan mendukung perekonomian sehat, efisiensi, dan transparan. Sekali lagi, pemeriksaan dan pengenalan sanksi administratif dilakukan oleh Kemenkyu, OJK, regulator terkait, dan IAPI dalam rangka pembinaan terhadap profesi keuangan, perlindungan terhadap kepentingan publik. Sanksi yang ditetapkan telah mempertimbangkan tanggung jawab akuntan publik atau kantor akuntan publik dan emiten secara proporsional.
Kemenq dan OJK berkomitmen mengembangkan dan meningkatkan integritas sistem keuangan dan kualitas profesi keuangan, khususnya profesi akuntan publik. Profesi ini berperan sebagai penjaga kualitas pelaporan keuangan yang digunakan oleh publik atau stakeholders. Dan itu akan sebagai pengambilan keputusan ekonomi tadi. Mungkin itu saja dari pembahasan kami sebagai kelompok 5. Mohon maaf apabila terjadi salah kata dan salah informasi. Kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.